Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Ajanti dari kelas 2B Ekonomi Pembangunan dengan NPM C1A022007. Baiklah, di sini materi kedua yang saya pilih yaitu manajemen operasi dan kualitas. Alasan saya memilih materi ini karena dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Istilah operasi atau produksi mengacu pada semua kegiatan yang terlibat dalam membuat produk, barang, dan jasa untuk pelanggan. Produksi atau operasi menambah nilai pelanggan dengan menyediakan utilitas kemampuan suatu produk untuk memuaskan keinginan dalam hal bentuk, waktu, dan tempat. Karakteristik yang membedakan operasi jasa dan produksi barang. Yang pertama yaitu interaksi dengan pelanggan, yang kedua yaitu produk jasa yang tidak terwujud dan tidak bisa disimpan. Yang ketiga yaitu keberadaan peranggaan. Yang keempat itu pertimbangan kualitas jasa. Selanjutnya yaitu proses operasi. Yang pertama itu proses produk barang. Contoh dari proses produk itu proses buat untuk di proses make up to order. Yang kedua itu proses dibuat untuk disimpan, make up to stock. Yang kedua itu proses produk jasa, itu sistem kontak rendah dan sistem kontak tinggi. Dan selanjutnya itu strategi bisnis perusahaan dengan memiliki kemampuan operasional yang berbeda. Produksi adalah kegiatan fleksibel yang dapat dibentuk untuk memberikan operasi yang berbeda atau kemampuan produksi untuk tujuan yang berbeda. Ketika perusahaan menghadapi strategi yang berbeda untuk memenangkan pelanggan di pasar sasaran tertentu, perusahaan juga harus menyesuaikan kemampuan operasi, contoh yaitu Toyota. Dan selanjutnya yaitu faktor utama yang harus ditimbangkan dalam perencanaan operasi. Yang pertama yaitu perencanaan kapasitas, yang kedua itu perencanaan lokasi, yang ketiga itu perencanaan tata letak, yang keempat itu perencanaan mutu, yang kelima yaitu perencanaan metode. Ada 4 jadwal jenis operasi. Yang pertama itu jadwal operasi induk, yang kedua jadwal operasi terperinci, yang ketiga yaitu jadwal staf, yang keempat itu jadwal proyek. Ada 2 kegiatan utama yang diperlukan untuk pengendalian operasi. Yang pertama itu manajemen material, yang kedua itu kontrol kualitas. Dan selanjutnya yaitu kegiatan dan tujuan yang mendasari terlibat dalam kualitas total pengelolaan total. Yang quality management adalah budaya yang didorong oleh pelanggan untuk menawarkan produk yang karakteristik yang diinginkan oleh pelanggan. Budaya TKM membutuhkan sikap kepemilikan kualitas di antara karyawan dan pemasok. Dan selanjutnya itu perbedaan strategi rantai pemasok dari strategi tradisional untuk mengordinasikan operasi antar perusahaan. Strategi rantai pemasok didasarkan pada gagasan bahwa anggota rantai pasok aliran semua aktivitas dalam perusahaan yang memberi nilai tambah dalam menciptakan suatu produk akan memperoleh keunggulan kompetitif dengan bekerja sama sebagai unit yang terordinasi. Baiklah, itu saja penjelasan tentang materi kedua yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.